Terima kasih, Riz. Nah, oke, mungkin sekarang kita akan bahas soal-soal dulu aja kali ya. Oke, mungkin aku mulai dari soal-soalku dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah share screen-nya udah kelihatan belum? Ya, Kak. Oke. Ya, oke, mungkin kita bahas dari soalku dulu. Oke, untuk soal pertama. Atau mungkin kalau teman-teman nanti di tengah jalan mau request soal, ya boleh silakan aja ya. Langsung request aja. Ya sebenarnya kan aku juga ngajar itu kan, yang ngajar tutorial fisika dasar di kelasnya K35. Mungkin kalau di sini ada yang anak K35 ya. Itu aku sistemnya biasanya aku bebasin ke teman-teman sekelas itu sih, mau nanya soal yang mana. Nah, mungkin sekarang kurang lebih aku buat sama. Jadi aku jelasin dulu mungkin dari awal, tapi kalau ada yang mau request soal, bisa langsung potong aja ya. Atau sekarang mungkin ada yang mau request soal, yang mana dulu? Gimana? Ada yang mau request soal dulu gitu mungkin? Gimana? Belum ada, Kak. Oke. Oke, bismillah. Mari kita mulai terlebih dulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Untuk soal pertama, kalau di soalnya terlewat di nomor 11. Oke, ini kemarin sebenarnya juga udah ada ralat ini yang aku sampaikan di grup. Sebenarnya ralatnya itu bukan ralat yang mengubah soal ya, tapi ralat yang karena struktur kalimatnya kurang tepat. Jadi ini gini. 2 ekor kucing, namakan kucing A dan B, berlari pada lapangan datar yang dapat diasumsikan berbentuk koordinat kartesian. Nah, kucing A ini berlari sepanjang sumbu X. Jadi ini sumbu X di sini, kucing A cuma bisa lari di sini dengan percepatan konstan 6 meter per second kuadrat menuju X sama dengan tak hingga. Artinya apa? Kucing A itu punya percepatan konstan yang besarnya 6 meter per second kuadrat berarah ke sumbu X positif. Ini hanya A, maaf. Kemudian untuk kucing B, dia cuma bisa berlari di sumbu Y menuju Y sama dengan tak hingga dengan kelajuan konstan 4 meter per second. Artinya apa? Kucing B ini berlari dengan laju atau kecepatan yang konstan 4 meter per second arahnya ke sumbu Y positif. Nah, kucing A ini mula-mula berada pada koordinat minus 3,0. Jadi di sini kucing A mula-mula. Nah, kucing B dia berada di titik asal 0,0. Dan kucing A ini kan ya awalnya diam lah ya pada awalnya. Karena kan apa namanya, ini mula-mula, ya di sini juga diketahui sih, kelajuan mula-mulanya 0. Nah, jarak terdekat yang mungkin dicapai kedua kucing itu adalah dapat dinyatakan dalam S sama dengan akar A per 3. Tentukan nilai A. Oke, jadi di sini sebenarnya kenapa kok aku sengaja pakai apa namanya bentuk akar A per 3, nggak aku minta cari jawaban realnya ya, karena biar nanti nggak ada jawaban float gitu, biar angkanya bagus. Sengaja aku buat kayak gitu. Nah, kita akan mencari berapakah jarak kedua kucing. Oke, ya seperti kita tahu kucing ini kan pasti pindah. Misal nanti secara umum, ini kan waktu T sama dengan 0. Oke, T sama dengan 0 ini aku pakai warna biru dongker. Kemudian untuk T sama dengan umum, T, aku kasih warna biru langit. Ya, misal yang A di sini, kan dia cuma bisa berada di sumbu X. Misal ini posisinya di XA. Kemudian yang B di 0,YB. Nah, artinya apa? Artinya kucing A dengan kucing B ini pasti
membentuk segitiga sama segitiga siku-siku secara terus-menerus. Ya ketika A di sini, B di sini kan segitiga siku-siku, kemudian di sini juga segitiga siku-siku. Yang artinya kita dapat secara gampang atau secara trivial menghitung jarak antara kucing A dengan kucing B ini adalah S sama dengan akar XA sebagai fungsi waktu kuadrat ditambah YB sebagai fungsi waktu dikuadratkan. Nah, sekarang kita tinggal cari XA sama YB ini persamaannya kayak gimana. Oke, XA. XA ini kan dia percepatannya yang konstan. Berarti kita bisa pakai rumus GLBB. XA itu kan sama dengan posisi mula-mula ditambah V0A dikali T ditambah setengah kali AA kali T kuadrat. Mula-mula dia kan di min 3. V0-nya 0, kemudian AA-nya berapa? AA-nya kan 6, berarti dia setengah kali AA-nya adalah 3. Ditambah 3T kuadrat. Ya, di sini aku bisa langsung pakai habis-habisin satuan karena ini sengaja aku buat meter per second semua ya, atau buat SI semua. Tapi kalau di soal nanti pakai meter, di soal ujian pakai sentimeter ya harus diperhatikan lagi. Oke, ini persamaan 1. Dapat XA. Kemudian untuk YB, karena dia GLB dan posisi awalnya di 0, ya kita bisa langsung aja YB sama dengan 0 ditambah 4 kali T. Atau sama dengan 4T. Ini persamaan 2, persamaan 3 ini. Nah, sekarang kita tinggal substitusi aja. Berarti kan S-nya sama dengan akar minus 3 ditambah 3T kuadrat dikuadratkan ditambah dengan 4T dikuadratkan. Ini sama dengan akar 9T pangkat 4 dikurangi 2 kali 3 kali 3, 18. 18T pangkat 2 ditambah 9 ditambah 16T kuadrat. Jadi S-nya itu sama dengan akar 9T pangkat 4 dikurangi 2T pangkat 2 ditambah 9. Ya, ini persamaan keempat berarti sudah. Ke materi kalkulus. Kan semua udah pada belajar kan ya, apa namanya turunan untuk mencari nilai ekstrem karena udah dikeluarkan juga kan di ujian satunya matematika 1A ya. Oke, jadi di sini kan fisika 1A pasti matnya 1A semua ya. Oke, jadi pasti udah belajar. Syarat ekstrem yaitu adalah ds per dt sama dengan 0. Tapi ini kan S-nya akar. Artinya apa? S ini pasti positif. Ya kan lagi pula S ini juga jarak ya. Jarak kan pasti positif. Jarak pasti positif, artinya kalau jarak ini dikuadratkan, jaraknya ekstrem, entah itu minimum atau maksimum, ya pasti jarak kuadratnya either minimum or maximum. Berarti kalau ds per dt-nya 0, kita dapat simpulkan ds kuadrat per dt ini juga sama dengan 0. Oke, langsung aja. S kuadrat kan ini tanpa akar ya. Berarti kan D 9T pangkat 4 dikurangi 2T kuadrat ditambah 9. Ini per dt sama dengan 0. Nah, ini jadi apa berarti? Jadinya kan 36 T pangkat 3 dikurangi 4T sama dengan 0. Ini T-nya bisa kita keluarkan. T
dikali 36T kuadrat dikurangi 4. Ini sama dengan 0. Di sini kita dapat 2T. Yang pertama, T sama dengan 0, yang trivial. Satu lagi, kita dapatkan berapa ini? T-nya kan berarti sama dengan plus minus, T kuadratnya kan plus minus 1/9. Berarti kalau T doang, dia plus minus 1/3. Tapi karena T ini adalah waktu, pasti kita pilih solusi yang plus. Nggak mungkin pilih yang minus. Nah, ini ada 2T. Sekarang kita pakai yang mana? Ya, kita bisa pakai trial error. Kita masukkan ke sini. Kalau T-nya 0, berarti kan awal-awal ya. S-nya kan langsung aja sama dengan akar 9, sama dengan 3. Dan ini sesuai, karena kan waktu awal kan dia di 0,0, yang B, yang A dimin 3,0. Jadi jaraknya 3. Tapi kalau T sama dengan 1/3, kalau kita hitung, berarti kan S-nya sama dengan akar 9 dikali 1/3 pangkat 4 dikurangi 2 kali 1/3 kuadrat ditambah 9. Pakai bentar ini aku batasin. Berarti ini S-nya sama dengan akar 81 dikurangi 2/9 ditambah 9. Nah, 9 ini kan kita bisa ganti apa? 81/9. Ini kita coret 9, ini 9. Berarti apa? Ini kan sama dengan akar 81 kurangi 1, 80/9. Atau sama dengan akar 80 dibagi 3. Ini jawabannya. Nah, karena yang ditanyakan ini, S minimum sama dengan akar A/3. Artinya, jawabannya adalah A sama dengan 80. Oke, kenapa kita nggak ambil yang 3? Kalau 3 berarti kan dia 9/3. 9 itu akar 81. Dan seperti kita ketahui, 81 dengan 80 itu lebih kecil 80. Ya, artinya berarti jaraknya lebih kecil yang 80. Jadi didapat hanya sama dengan 80. Oke, sampai sini. Apa ada yang mau tanyain dulu? Ada yang mau tanyakan dulu? Oke, aku hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Jadi kita geser ke soal yang nomor 11. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Lihat lagi nomor 12. Ya, ini ternyata bukan soal yang susah sih, kataku juga soal yang masih gampang. Oke. Sebuah balok bermassa 8 kilo berada pada bidang yang datar, kasar. Ditarik dengan gaya F sama dengan 45 Newton ke kanan, membentuk sudut alfa terhadap bidang datar yang divariasi. Maksudnya apa? Jadi itu, ya anggap aja kita praktik. Oh, ini ada balok, mula-mula dari alfa yang gede,
Ini kamu coba kecilin ke sini, kecilin sampai baloknya mulai gerak gitu. Ternyata didapat baloknya baru bergerak kalau sudutnya lebih dari sama dengan 53 derajat. Artinya berapakah koefisien statik balok dan bidang datar? Nah, kita gambarkan dulu diagram gayanya. Nah, seperti ini. Oke, kita langsung aja kalau mau cepatnya gambar pas ekstrem. Ini 53, ini ada kayak F, ini ada kayak MG, ada kayak normal. Nah, be careful, di sini ada F cos 53, berarti sama dengan 0,6 F. Kemudian yang arah Y ke atas ada F sin 53, yaitu 0,8 F. Dan di sini ada gaya gesek statik. Nah, kalau 53 berarti pasti koefisien gesek statiknya ini maksimum berarti. Oke, ini harusnya statis maksimum ini. Baru inter juga aku. Ya, sebenarnya bukan, bentar, aku baru ingat. Oh, maaf. Kalau koefisien gesek statik itu pasti nilainya sama. Berarti udah benar. Tapi gaya geseknya yang maksimum. Ya, pada kondisi ini pasti sistemnya setimbang. Artinya sigma fx maupun sigma fy nilainya 0. Oke, kita kulik dulu sigma fy sama dengan 0. Sigma fy sama dengan 0 berarti n ditambah 0,8 f kurangi mg sama dengan 0. Atau n tambah 0,8 f sama dengan mg. Artinya didapat gaya normalnya adalah mg dikurangi 0,8 f. Ini persamaan 1. Kemudian untuk sigma f, x sama dengan 0. Ya, di sini berarti kita dapatnya f cos 53 0,6 f dikurangi n mu s sama dengan 0. Kita masukin aja, berarti, oke, kita dulu deh. Mu s sama dengan 0,6 f dibagi n. N-nya kan ini. Mg dikurangi 0,8 f. Kita masukkan F-nya 45 ya, berarti ini 0,6 kali 45. 0,6 kali 45 dibagi dengan 8 kali 10. 80 dikurangi 0,8 kali 45. Oke, ini berarti sama dengan 27 dibagi 80 kurangi 36. 27 dibagi 44. Yaitu jawabannya yang 0,61. Nah, terus pertanyaannya ya mungkin, kenapa kok sudutnya alfa lebih dari sama dengan 53 derajat? Oke, sebenarnya sih kita bisa aja mau mengumumkan, kita ini pakai 0,8-nya kita ganti dengan sinus alfa, di sini misalnya. Misal di sini alfa, berarti ini n-nya sama dengan, oh ada momentum sudut, oke. Berarti ini n-nya sama dengan mg dikurangi f kosinus alfa. Sinus alfa. Kemudian yang bawah kan kita dapat, ini tapi misalkan gaya statik, itu sama dengan f kosinus alfa, dan ini harus kurang dari sama dengan n mu s. Ya, nanti juga dapat. Itulah kenapa alfanya harus lebih dari sama dengan. Tapi secara intuitif kita bisa pikirkan, kalau misalkan alfanya gede, alfanya makin besar, itu artinya f cos alfanya pasti makin besar. Makin kecil, maaf. F cos alfa makin kecil, berarti gaya yang bisa melawan gaya gesek itu pasti makin kecil. Artinya ya udah, berarti pasti gaya geseknya makin lama nggak ketahan. Kurang lebih intuitifnya seperti itu. Sampai sini ada yang mau tanyakan dulu nggak sebelum kita lanjut ke soal yang ada momentum sudut?
Oke, aku hitung dulu sampai 5 kali ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kalau nggak ada, berarti sebagai request kita akan masuk ke soal yang momentum sudut terlebih dahulu. Oke. Di sini ada 2 soal momentum sudut sih. Nomor 20 sama nomor 10. Tapi ya udah dahulukan yang soalnya Ihsan dulu, warnanya lebih mudah dipahami. Oke, ini dia. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau punya aku emang kulit sih soalnya. Tapi aku setting enak kok ini angkanya. Oh, salah misalnya ada yang kurang dulu. Bentar ya. M-nya L, oke, V, oke. Aku nomor 10 ini kurang ngasih apa namanya? Kurang ngasih lenting sempurna ini. Tapi kalau nggak ada apa-apanya emang biasanya lenting sempurna sih. Oke, maaf karena aku kebiasaan kalau soal nggak ada apa-apanya udah pasti lenting sempurna. Jadi kadang suka lupa. Nah, oke, nomor, aduh, bentar recap dulu. Seperti biasa ada masalah. Oke, kita lanjut ke soal momentum sudut. Momentum sudut itu kayak gimana? Ya, ini kurang lebih sama kayak torka ya. Torka, kalau teman-teman tahu kan torka pasti tentukan acuan dulu. Torka terhadap mana? Ya, misalnya kita punya batang gini, kemudian ada poros di sini, kita sentil kayak di sini F, ya, misalnya jarak ke sini itu L/2. Kan kita tahu kan ya, ini torkanya pasti sama dengan F kali L/2. Demikian pula kalau misalkan porosnya kita ganti di sini, ini panjangnya L, berarti kan torka sama dengan F kali L. Artinya apa? Torka ini kan bisa berubah-ubah, nilainya tergantung acuan. Demikian pula dengan momentum sudut. Itu juga bisa berubah nilainya tergantung acuan. Nah, oke. Besarnya itu bagaimana sih besarnya? Besarnya itu, misal, ada suatu benda. Ini punya momen inersia terhadap acuannya itu I. Momentum sudut ini bakal bernilai L sama dengan I dikali omega. Nah, kalau misalkan ternyata di sini ada pengganggu lain, misal di atasnya ada massa kecil gitu ya, dia punya kelajuan V. Dan jarak dari sini ke sini adalah R gitu misal. Maka besar momentum sudutnya adalah L sama dengan R cross P. Atau R cross MV ya. Artinya apa? Oke, sekarang mungkin tentukan arahnya ya. Kalau omega ini kan kita udah kenal aturan namanya aturan tangan kanan. Ya kita pakai aja ini aturan tangan kanan. Ya oke, bentar aku izin on cam dulu. Ya misal omeganya itu arahnya gimana ya? Omeganya arahnya kayak gini. Artinya omeganya itu putarnya perlawanan jarum jam. Berarti dia arah omeganya adalah ke atas. Pakai aturan tangan kanan. Nah, kemudian untuk L sama dengan R cross P, ini pakai ya aturan tangan kanan juga, tapi yang kayak ini, kayak apa namanya, kayak hukum Birchoff waktu dulu. Kalau yang omega ini kayak hukum Ampere.
Nah, arah R ini kemana? Bentar. Arah R ini itu arahnya adalah keluar dari poros acuan. Ini keluar acuan arahnya. Nah, jadi contohnya untuk kasus yang ini, yang aku gambar di bawah, ini omeganya adalah berarah ke dalam berarti, karena kan dia apa namanya berarah jarum jam, tapi di kertas, berarti dia ke dalam kertas. Ya ini kalau mirror berarti kayak gini ya. Oke. Nah, kemudian kalau yang R cross V, ini R-nya ke atas, V-nya ke kanan. Berarti momentum sudutnya juga ke arah dalam. Ke arah dalam komputer. Oke, demikian pula untuk soal ini ya, sama ya. Berarti omeganya dia ke arah dalam kertas. Oke, ini kan yang omega kan setelah digabung, berarti dia arahnya ke dalam. Dalam itu kayak gini ya. Ini L aksennya ke dalam, kemudian yang ini L-nya ke luar. Ke dalam juga, maaf. Sampai sini ada yang mau tanyain dulu nggak? Kenapa aku malas stop share? Apakah ada yang mau tanyakan terlebih dahulu? Gimana? Ada yang mau tanya dulu nggak? Oh, jempol jadi apa? Oh ya, bentar. Aku itu kasih tahu. Oke. Jadi aturan tangan kanan itu, ya misal itu A cross B gitu. A cross B sama dengan F. A-nya jadi jempol. B-nya jadi 4 jari lain. Nah, F-nya jadi telapak tangan. Oke, gimana? Oke. Tangan I omega sama RP beda. Ya, ini biar nggak bingung aja. Jadi sebenarnya sama aja, cuma sengaja aku bedain kayak pakai puter-puter kayak skrup sama apa namanya pakai tablet itu ya biar nggak bingung aja gitu maksudku. Gimana? Oke. Aturan tangan kanan diperhitungkan buat apa ya? Ini oke. Aturan tangan kanan ini kan buat mencari arah vektor linier dan sebagainya itu kan berdasarkan vektor. Artinya apa ya? Ini aturan tangan kanannya pasti berfungsi buat mencari arah vektor biar operasinya betul. Ya kayak ini ya, ini kan L-nya ke dalam, ini ke dalam. Berarti kan kalau kalian momentum sudut kan nanti L sama dengan L aksen. Nah, karena sama-sama ke dalam, berarti kan dia tandanya sama-sama positif. Ya, kurang lebih kayak gitu. Gimana? Ya, jadi buat karena dia besaran vektor itu. Apa ada yang mau tanyakan lagi dulu? Oke. Oke. Next. Kayaknya aku baiknya copy soalnya, nggak lupa. Tadi kan kita udah menentukan
pakai aturan tangan kanan, ini dia misalnya momentum sudutnya itu L, nggak mau. Ini misalkan L, dia kan ke arah dalam kertas atau dalam PPT. Ini L aksen, dia arahnya juga dalam PPT. Nah, artinya apa? Oke, kita kan harus tahu dulu ya, ini kekal apa enggak momentum sudutnya. Jawabannya ya kekal. Kenapa kekal? Karena, oke, bentar. Kenapa dia kekal? Karena ini kan peristiwa tumbukan. Nah, tapi mungkin yang jadi bingung adalah, ini tumbukan, tapi kenapa kok enggak, kenapa kok kecepatan, maaf, momentum linearnya enggak kekal. Oke, jadi ini kan O adalah poros di sini maksudnya. Di sini itu O-nya adalah poros, yang artinya apa? Si batang, dia tidak punya kecepatan pusat massa pasti. Kenapa ya? Ya, anggap aja gini kan ya. Misal kamu punya batang di paku, terus itu batangnya kan kalau kamu muter kan masih bisa gitu ya. Tapi coba batangnya dipindahin ke arah mendatar kan nggak bisa. Ya itulah kenapa di kasus ini dia P-nya nggak kekal. P-nya tidak kekal, tapi L-nya kekal. Karena ada poros di tengah batang itu. Nah, poros ini kan anggap aja kayak paku gitu kan ya. Oke, terus mungkin kalau dosennya ngajari gini, ya atau mungkin ya dosennya ngajari gini, apa namanya? Kalau momentumnya pasti kekal. Oke. Nah, di sini kan ada proses tumbukan. Ini ngasih gaya normal ke sini, impuls tumbukan, dan dia juga ngasih impuls ke sini. Oke, ini memang benar. Tapi poros itu dia punya gaya sejajar, batang, sama gaya tegak lurus. Nah, dua gaya ini itu yang buat P-nya nggak kekal. Karena sigma F-nya nggak sama dengan 0. Sigma F-system ya maksudnya. Sigma F-system nggak sama dengan 0. Tapi L-nya kekal. Kenapa? Karena sigma torka sistem sama dengan 0. Nah, tapi hati-hati, L ini tergantung poros. Jadi artinya apa? L ini kekal kalau kita tinjau hukum kekekalan momentum sudutnya terhadap poros O. Jadi kita harus tinjaunya terhadap ini. O. Baru kita bisa simpulkan momentum sudutnya kekal. Kenapa? Di sini kan ada I. Dan di sini sama-sama jaraknya D/2. Oke, berarti kan dia sigma torkanya 0 ya, bukan sini. Kemudian gaya poros. Ini kan semuanya di poros kan. Berarti artinya apa? Jarak lengan gayanya itu adalah 0. Ya pasti torkanya 0 di situ. Jadi sigma torkanya pasti 0 terhadap poros. Nah, sekarang menghitungnya bagaimana? Oke. L sama dengan L aksen. Ini arahnya masuk semua, berarti langsung positif semua. Yang sebelah kiri ini kan M dikali VI dikali D. Nah, kemudian yang L aksen, I omega, tapi I-nya hati-hati. I-nya, ini ada dua kontribusi. Yang pertama adalah I pusat massa batang, yaitu 1/12 dikali M dikali D kuadrat. Nah, ya jangan lupa sama ini, sama massa bola. Dia jaraknya ke sini kan D/2. Berarti momen inersia bola adalah M kecil dikali D/2 kuadrat. Nah, ini dikali omega. Oke, berarti kalau kita masukkan M kecilnya 4 dikali VI-nya 1 dikali D-nya berapa ini? D-nya 2 meter sama dengan 1/12 kali masanya batang 3 dikali D-nya berarti berapa? D-nya kan 2 kuadrat 4. Ini 1. Ditambah dengan M kecil itu 4 dikali D/2. D/2 kan berarti 2 bagi 2, 1. Ini 1 dikali omega. Artinya apa? Di sini 8 sama dengan 5 omega. Omeganya sama dengan 8/5 atau 1,6. 1,6 apa namanya? Radian per sekon. Sampai sini ada yang mau tanyakan dulu nggak? Kamu nanya, Oke, enggak. kenapa yang
Yang L sebelumnya itu D-nya itu 2 enggak 1, Kak. Oke, makasih banyak koreksinya. D per 2 berarti D per 2, ini 1, ini 4. Jadi omeganya 4 per 5 atau 0,8. Oke, sip. Makasih banyak ya koreksinya. Ada yang mau tanyakan lagi? Ada yang mau tanyakan lagi apa aman? Kak, aku mau nanya, Oke, bangga. itu yang waktu L aksennya itu kan yang 1/12 MD kuadrat itu kenapa yang keduanya tuh di plus D per 2 ya? Oke, karena dia masanya nempel. Si bolanya nempel soalnya. Jadi kan pasti bolanya mempengaruhi momen inersia batangnya berubah kan, karena ketambahan si bola. Gimana? Oh iya, Kak. Makasih, Kak. Oke, masih kembali. Ada yang mau tanyakan lagi? Yang inersi batang enggak min ya, Kak? Kenapa minus? Minusnya kenapa? Waktu dosen aku itu waktu L sama dengan L aksin itu yang inersia batangnya itu negatif. Tapi maksudnya yang momentum sudut batangnya negatif, terus momentum sudut aksen si bolanya tetap positif, Kak. Ya, itu berarti beda soal kalau itu. Itu beda soal. Oh iya, Kak. Berarti itu dosenmu pasti soalnya gak nempel. Karena kan nggak mungkin arah momentum sudutnya bola sama batang berlawanan kalau dia nempel. Mungkin bisa kirim soalnya nanti aja kalau gitu. Atau sekarang mau dikirim juga masalah sih. Ada yang mau tanyakan lagi? Kak, aku mau nanya. Oke, Mangga. Masih bingung sama dapat rumus L sebelumnya itu, Kak. Kan M kali V1 kali D per 2 itu, Kak. Jadi kita pakai acuannya batang. Poros batang di tengah-tengah batang. Tadi kan aku udah ngasih rumusnya ya kan, L sama dengan R cross P kan. Benda yang kita tinjau ke ke poros, atau ya bisa dikatakan gampangannya gini deh, lengan momentum. Lengan momentum ini kan sama kayak lengan gaya. Jadi kan dia jarak dari acuan poros ke gaya. Ya sama kayak ini berarti jarak dari acuan porosnya ke momentumnya. Berapa? D per 2. Gimana? Oke, Kak. Makasih jawabannya, Kak. Oke, masih kembali. Nah, ini udah mau tanyakan lagi dulu. Kak, mau nanya lagi. Oke. Kan ini tuh momentum linearnya dia tidak kekal. Kalau misalnya bisa gak sih, maksudnya tuh kayak mungkin gak sih momentum linear sama sudut itu sama-sama kekal gitu. Kalau misalnya sama-sama kekal nanti
keadaannya bakalan sama kayak gini atau beda gitu nanti pakai rumusnya? Oh, mungkin ya itu mungkin terjadi, dan itu terjadinya pas kalau kita bahas soal nomor 28 ini. Oke. Pertama, tinjauan duality kalau setelah benda tegar karena ada pengaruh dari pola ya, Kak. Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi pertamanya kan dia beda titik di sini, dia ngasih momentum ke siapa namanya batang, momentum sudutnya terhadap poros, dan nanti juga sama setelah tumpukan. Ya, oke, tapi ini ITB Anda sangat disarankan untuk menghafalkan rumus-rumus pada kasus tertentu ya. Jadi teman-teman juga disarankan untuk belajar menurunkan rumus gitu. Ini kecepatan sudut, bukan kecepatan. Mungkin kalau aku tadi belibet ngomong percepatan, oke, maaf. Ini kecepatan sudut. Ada yang mau tanya lagi dulu? Kak, mau tanya. Gimana? Untuk yang L aksen itu, untuk bolanya itu M per 2 kuadrat itu dari MR kuadrat ya? Iya, dari MR kuadrat. Oke, Kamu Kak. siap dari titik. Ada yang mau tanyakan lagi dulu? Kak, mau nanya. Oke. Kalau kasusnya bolanya tidak menempel kayak lenting sempurna kayak gitu, L aksennya tinggal 1/12 MD kuadrat omega doang tah. Tidak semudah itu. Oh tidak. Gimana tuh Kak? Ya ini makanya ini mau dibahas habis ini, nomor 20. Oke Kak, oke siap. Ya intinya pokoknya jangan ngapalin dah ini kalau di ITB itu. Oke, mungkin sekedar insight ya. Aku tahun lalu TS1 ini dapat 100 fisika. Tapi apakah aku ngapalkan rumus untuk baik sebanyak itu? Jawabannya tentu saja tidak. Bahkan soal-soal yang sulit dari dari soal UTS itu kebanyakan kita disuruh nurunin rumus sendiri gitu. Jadi belajar untuk menurunkan rumus. Ada yang mau tanyakan lagi dulu? Amin, amin. Lagi. Oke. Oke, kalau nggak ada berarti kita lanjut ke soal nomor 20 kalau itu biar bayang kali ya. Kayaknya ada banyak. Belajar dari mana? Wow, ya aku belajarnya dari biasa aja sih. Jujur aku nggak punya tips belajar khusus gitu. Dan apa ya, kayak nggak suka bagiin belajar khusus gitu. Kenapa? Karena ya tiap orang itu beda-beda gitu loh cara belajarnya. Cara belajar yang aku pakai itu belum tentu bagi teman-teman malah berhasil. Malah kadang biasanya apa ya, kadang udah bagi cara belajar gini gitu, kadang malah yang dikasih malah gagal. Takutnya kayak gitu. Karena nggak semua orang bisa sukses dengan cara belajar orang lain. Tapi yang jelas kalau dari ITB itu nuntut untuk paham konsep. Jadi ya teman-teman gimana caranya teman-teman cari biar teman-teman tuh paham sama konsep gitu.
Oke, mungkin aku lanjut. Ini. Mulai error. Soal ini itu, oke, ini kemarin aku lupa. Bukannya landing sempurna, tapi kenapa? Biasanya kalau nggak ada keterangan apa-apa, itu berarti itu bukannya, kalau misalkan nggak ada keterangan apa-apa, dan nggak bisa diselesaikan dengan yang ada. Ini intinya kalau nggak ada apa-apa, nggak ada keterangan jenis tumbukan, dan tidak bisa diselesaikan dengan yang diketahui, ini biasanya landing sempurna. Oke, ini mungkin karena kebiasaan juga ya, aku kalau ngajar itu apa ya, kayak ya mungkin kalau di ngajar olim gitu kan udah kebiasaan, oh ini landing sempurna, ini pasti gitu. Jadi sampai lupa nulisnya, maaf. Oke, ini sebenarnya soal ini tuh aku terinspirasi dari soal apa namanya itu, buku Holiday yang bintang 3. Nah, ini mungkin tips saja lagi. Biasanya soal ujian itu keluarnya kalau nggak dari Holiday, dari survey, mungkin dari Gartner kayak gitu. Ya, jarang sih, mungkin jarang dosen-dosen yang kreatif buat soal sendiri, meskipun ada dan itu susah juga. Tapi kalau teman-teman bisa menguasai soal-soal Holiday yang bintang 3, bintang 2 gitu, ya aku yakin sih dapat lah. Kalau bintang 2 doang mungkin minimal B dapat. Kalau bisa nguasain ya. Tapi kalau mau A ya bintang 3 harus bisa nguasain sih. Bintang 3-nya Holiday. Ya kalau bintang 3 bisa dapat deh ya. Paling nggak bisa separuh gitu, mungkin 75-80 dapat. Ya kalau bisa semua sih 100 gas lah ya. Oke. Jadi ceritanya ini ada batang, masanya M, panjangnya L, diam di atas bidang datar. Ini nggak ada porosnya. Kemudian partikel titik menumbuk, ya ini di sini menumbuk batang pada salah satu ujungnya dengan kelajuan V. Setelah itu partikel M kecil kemudian diam. Oke, ini sengaja aku setting kemudian diam. Nah, batangnya bisa bergerak, translasi, dan rotasi. Oke, ini sebenarnya aku mau hilangin ininya juga nggak masalah sih. Terhadap pusat massa. Ini aku hilangin juga nggak masalah, karena ini memang konsep. Jadi kalau misalkan batangnya itu apa namanya, atau benda lain, nggak punya poros, dia bisa bergerak terhadap pusat massa itu pasti. Jadi di sini punya kecepatan pusat massa, misal U, dan ini omega gitu. Nah, pertanyaannya, berapakah nilai M besar per M kecil? Oke, jadi di sini apa aja yang kekal? Yang pertama, momentum sudutnya kekal. Kedua, momentum linear kekal. Dan yang ketiga, energinya juga kekal. Ya, di sini aku lupa nambahin landing sempurna ya. Juga sih. Kalau ngajar, jadi ya aku diajari juga nggak dikasih, jadi mesti kepikirannya ini. Oke, tapi kalau di soal ujian sih harusnya pasti dikasih penting sempurna gitu. Oke, mungkin teman-teman kalau misalkan apa namanya ada yang besok nggak ada jawabannya gitu, bisa coba mungkin chat dosennya atau chat di komentar yang disediakan di Teams ya, tim fisika dasar. Kalau misalkan di situ itu ada gitu. Oke, aku nggak masuk fisika dasar, maksudnya nggak masuk timnya situ. Ya, oke, tapi nggak apa. Aku kasih tahu di sini aja. Kalau besok dosen itu menyediakan kolom keluhan, ya teman-teman masukkan aja di situ keluhannya. Termasuk keluhan nggak ada jawaban. Tapi ingat, kalau nggak ada jawaban, teman-teman pastikan itu benar-benar nggak ada jawabannya. Bukan karena teman-teman nggak bisa kerjakan. Intinya itu. Jadi pastikan memang benar nggak ada jawabannya. Nah, caranya gimana? Teman-teman bisa coba diskusi. Diskusi setelah ujian dengan teman-teman yang lain. Terutama ke teman-teman yang dianggap mampu. Pastikan itu betul.
Ya kan lumayan ya kalau misalkan nggak ada jawabannya tiba-tiba dapat poin bonus gitu. Bisa diusahakan. Oke, mungkin kalau K35 chat aku nggak apa lah ya. Mungkin atau kalau teman-teman ada yang nggak ada jawabannya mungkin chat aku nggak apa-apa. Cuma ya kita takutnya ya karena ini kan biasanya sistemnya sekuensial gitu ya. Takutnya ntar habisin waktu gitu. Oke. Intinya berdoa aja gitu. Moga-moga besok dilancarkan ujiannya, dapat nilai yang bagus juga. Nah, sekarang untuk soal ini L-nya konstan, P-nya konstan, E-nya konstan. Tapi terhadap apa? L-nya ini konstannya terhadap pusat massa. Oke, kita konstruk persamaannya. Ini aku misalkan arah L-nya ke dalam semua. Berarti artinya untuk kekalahan L, kita dapatkan M kecil kali V kecil, kali ini kan panjangnya L ya. Ini sama kayak ini, udah nggak apa deh. Ini L per 2 ke pusat massa. Tadi M kecil, V kecil kali L per 2. Ya ini misalkan L-nya aku kali gini deh. Itu sama dengan I-nya batang 1/12 M besar L kuadrat omega. Ya gini sih rumusnya. Iya emang betul. Emang jadinya kayak gini, nggak ada apa namanya, nggak ada V-nya di atas, nggak ada faktor V ini. Tapi ini khusus buat soal ini sih. Maksudnya I-nya nggak ada tambahan M-nya ya, emang betul. Tapi ingat jangan dihafalkan per soal. Karena soal itu bisa diutak-atik. Apalagi ini mekanika. Mekanika itu utak-atiknya termasuk yang paling gampang. Utak-atiknya jauh gitu nanti. Nah, kemudian untuk kekalahan momentum linier, kita tahu di sini kan yang pertama M kecil kali V, akhirnya adalah M besar dikali U. Nah, kemudian untuk energi, kita punya ini setengah M kecil, V kecil kuadrat, sama dengan setengah M besar, ini dikali U kuadrat, ditambah dengan setengah dikali 1/12 M L kuadrat kali omega kuadrat. Oke, mungkin ada pertanyaan yang kayak gini. Kak, kita kan tahu kalau misalkan di tanpa slip itu U-nya sama dengan omega L per 2 atau omega RH, ini nggak berlaku. Kenapa ini nggak berlaku? Karena ini bukan gerakan yang tanpa slip. Jadi anggap aja ini gerakan yang umum. Biarkan U sama omega-nya terpisah kayak gini. Kita substitusi U sama omega-nya, ini 1/12 bisa kita coret. Berarti ini kan M kecil, V kuadrat, yang ini U-nya kan nambah. U sama dengan M kecil per M besar dikali V. Berarti ini M besar dikali M kuadrat kecil per M besar kuadrat dikali V kuadrat. Ditambah dengan ini 1/12 ML kuadrat. Nah, ini omega sama dengan apa? Omega-nya sama dengan M kecil kali V kecil dibagi dengan M besar L dikali 6. Dikali 6 ini. Berarti di sini dikali M kuadrat kecil V kuadrat dibagi M besar kuadrat L kuadrat dikali 36. Ini M besar coret-coret, M besar ini coret, ini L kuadratnya coret juga. Itu oke. Ini M kecilnya coret 1, 1, 1. V kuadratnya juga dicoret. Oke, bentar. Ini hasilnya beda sama kunci.
Bentar ya. Kalau dari ini sih, ini pertanyaannya apa? M besar per M kecil. Oke, ini 1 sama dengan, ini ada 3, ini berarti ini M kecil per M besar dikali 4. Berarti M besar per M kecilnya sama dengan 4 kalau di sini. Oke, aku cek bentar ya ke sini. Oh, oke. Kalau di soalku sih nggak diabaikan, tapi kenapa? Oke. Ya, oke. Ini aku ada ngiruh. Waktu aku ngitung ternyata apa namanya? Per 12-nya ini lupa aku hitung, berarti ini jadinya per 12, ini 36. Nah, ini berarti jawabannya 4. Oke, aku bilang Krisna ini biar bonus. Nah, kemudian ada pertanyaan, momentum V bola akhir diabaikan tak, Kak? Sebenarnya sih nggak boleh diabaikan. Ini tuh sebenarnya ada ya, ini tambah M V aksen, L per 2, ini ada sebenarnya. Cuma di sini tuh aku batasin partikel M kemudian diam. Artinya apa? Aksen ini sama dengan 0, makanya hilang semua. Gimana? Kamu mau nanya? Oke. Berarti untuk yang V sama dengan W dikali R itu tuh cuman berlaku buat gerak bergelinding yang tidak slip gitu. Iya, benar. Oh, jadi kalau yang di kasus soal yang kayak gitu kita jangan pakai persamaan gitu ya? Iya, nggak boleh pakai persamaan omega R itu. Oke, Kak. Kenapa itu tuh alasannya? Iya, emang nggak Karena boleh, dia karena kan bukan... tanpa slip. Tanpa Karena slip dia... itu kasus khusus. Maaf. Enggak, Kak, Kenapa? lanjutin aja. Oke, udah. Maaf, tadi aku nggak tahu kalau mau ngomong gimana. Enggak, aku juga lupa mau ngomong apa. Kakak tadi lanjutin aja. Oke. Intinya tanpa slip itu kasus khusus. Jadi nggak boleh pakai itu secara umum, gitu nggak boleh. Oke, tapi mana yang konstan, mana yang enggak? Ya ini sih apa ya? Intinya sih ya. Intinya tuh coba uraikan diagram gaya sistem. Misalkan itu bukan itu pasti ada impuls ke sini sama impuls ke belakang. Nah, kemudian biasanya karakteristiknya, kalau misalkan itu kalau ada poros, itu cuma L-nya yang konstan. Tapi kalau nggak ada poros, itu biasanya L sama P-nya konstan. Nah, kalau itu bukan benda titik sih pasti P doang yang konstan ya. Gimana? Gimana? Oke. Nah, mungkin sekarang ini deh. Di soal yang aku buat itu, ini soalnya Isan. Di soal berapa ini? Soal nomor 6, nomor 7 ini
Aku sengaja buat soal yang bisa ngarahin teman-teman buat memahami konsep kapan kita bisa pakai V omega R dan kapan kita nggak boleh. Jadi aku langsung aja kita bahas yang ke situ. Ya, runtut gitu ya maksudnya. Ya, kebiasaan. Nah, silinder pecel berdiri 35 cm, bermassa 5 kg, mula-mula diam di atas bidang kasar. Nah, kemudian gaya luar ini dikerjakan ke arah kanan. Apabila mu K 0,6, mu S 0,8, berapakah alfa dan A? Nah, jadi seperti ini. Ini silinder. Ini ada F. Dan ini adalah gaya gesek yang kita nggak tahu ini Fs apa Fk. Nah, bagaimana kita tahunya ini Fs atau Fk? Kita bisa cari dulu berapa nilai gaya gesek statik yang maksimum. Dengan cara apa? Dengan cara pakai rumus N kali mu S kan. Di sini N-nya adalah sama dengan Mg. Berarti ini Mg mu S sama dengan 5 kilo dikali 10 dikali 0,8. 40 Newton. Nah, ternyata di sini F-nya lebih dari Fs max. Artinya apa? Di sini pasti pakai gaya gesek yang kinetik. Nah, sekarang apa implikasinya kalau ini pakai F yang kinetik? Jadi, gerakan tanpa slip itu hanya berlaku ketika gaya gesek yang bekerja itu adalah gaya gesek yang statik. Ini berlakunya cuma pas ini doang. Ketika F-nya statik. Atau di soal ya Kak, di soal nggak dikasih tahu itu. Di soal dikasih tahu itu padahal F-nya nggak statik. Ya bisa aja contohnya kayak katrol. Katrol itu kan juga yang berputar itu dianggap tanpa slip. Tapi secara umum tanpa slip itu terjadi kalau gaya geseknya statik. Nah, kemudian kalau gaya gesek kinetik itu gimana? Kalau gaya geseknya kinetik, aku bisa pastikan 99% soal itu pasti dia slip. Gak mungkin tanpa slip. Yang artinya apa? Tanpa slip kan berlaku alfa sama dengan A per R. Demikian pula berlaku omega sama dengan V per R. Nah, kalau slip berarti dia nggak berlaku. Atau alfanya nggak sama dengan A per R. Dan juga omega-nya nggak sama dengan V per R. Sampai sini ada yang mau tanyakan dulu nggak? Oke, jadi di sini kalau kita implementasikan langsung, kita pakai aja sigma F. Ini kan sama dengan M dikali A. Sigma F-nya ada apa aja? Ada F besar, kurangi gaya gesek kinetik. Ini MA, dan gaya gesek kinetik itu adalah N dikali mu K. Sama dengan MA, kita tahu N-nya adalah Mg, berarti F minus Mg mu K sama dengan MA. Oke, kita masukkan aja angka-angkanya. F-nya 45, kurangi M-nya 5 dikali 10 kali 0,6 sama dengan M kali A. M-nya 5 kali A. Ini 45 dikurangi 15, 30 sama dengan 5A. 15 sama dengan 5A, dapat A-nya adalah 3 meter per second kuadrat. Nah, kemudian kalau kita masukkan sigma torka, berarti kan langsung aja ya I kali alfa
Tapi hati-hati, di sini nggak berlaku alfa sama dengan upper R. Karena dia slip. Akhirnya ada cuma satu, cuma FK ini aja. Dikali R, dikali R kuadrat, dikali alfa. Ini coret, F sama dengan setengah dikali masanya 5, R-nya 35 cm, ini sama dikali alfa. Oke, alfanya adalah 60 bagi 5, 12 dibagi dengan 0,35. Jawabannya adalah 34,29 radian per second kuadrat. Dan ya kalau kita tahu kan ini jelas ya, ini jelas nggak mungkin alfa sama dengan upper R. Kenapa? Ini kan A-nya 3. Kalau kita mau nyari ya, upper R, ini kan A-nya 3 dibagi 0,35. Ini itu nilainya cuma 8,57. Jauh banget sama ini. Nggak mungkin berarti. Dan di sini aku ngasih jawaban 8,57. Kuat. Nggak ada sih kalau di sini. Ya, mungkin ada yang nyari alfa dulu, jawabannya ketemu A12, ya mungkin ada. Mau tanyakan juga. Tadi tanpa slip itu apa sih? Slip itu kenapa nggak bisa pakai upper R? Tadi udah jelasin nggak? Ya karena emang itu kalau itu emang karena kenyataannya seperti itu sih. Lewat eksperimen jika itu sama dengan alfa R itu cuma berlaku kalau dia tanpa slip. Kalau dia slip berarti nggak berlaku. Ya hubungan negasi aja berarti. Gimana? Oh oke Kak, terima kasih. Terima kasih Mbak. Kamu mau tanya? Oke Mbak. Masih nggak kebayang slip itu kayak gimana? Slip itu pokoknya dia apa namanya? Kayak gesernya statik. Ya oke, mungkin biar yang langsung ke soal yang selanjutnya saya kalau gitu. Sekalian. Oke, atau mungkin kalau aku penggambarannya pakai yang nyata gitu ya. Di dunia nyata, kalau tanpa slip, kalau slip, ya itu ya apa ya? Misalkan kita naik kendaraan seperti biasa dan itu misalkan rodanya itu putarnya cenderung lebih cepat daripada gerak kendaraannya ya. Atau misalkan rodanya itu muternya lambat tapi kendaraannya pindahnya cepat. Nah itu slip. Kalau tanpa slip itu ya dia berpindahnya kayak enteng aja. Alfanya upper R itu ditambahkannya biasanya kayak gimana? Biasanya kayak kalau mungkin gini deh. Kalau misalkan kamu itu di jalanan yang sangat kasar gitu ya, di medan yang off-road gitu atau di jalan setapak. Nah itu kan biasanya ban mobil keluar terhadap lumpur. Ya dia cuma itu aja sebenarnya bannya. Gak sampai pindah. Tapi kalau misalkan dia udah bisa naik, gerak kendaraannya lebih cepat, dia gimana? Oke, Kak, terima kasih. Oke, masih Mbak. Oke, pertanyaan dulu lagi. Atau mungkin sekalian ini ya, biar bisa lebih kebayang. Nah, di sini itu silindernya
aku buatnya masih sama kayak yang tadi, tapi koefisien gesernya sangat besar. Akibatnya apa? Kalau koefisien geser sangat besar, ya pasti gaya geser statis maksimumnya kan sangat besar. Artinya si benda ini nggak bakal pernah bergerak secara translasi. Nggak pernah bergerak secara translasi. Akibatnya gaya geser yang berlaku pasti Fs. Nah, kalau tanpa slip berarti ya kita harusnya pakai mu yang statis. Tapi sangat jarang soal kayak gitu. Biasanya sih mu-nya nggak diketahui. Atau mu-nya dianggap sangat besar. Gimana? Oke. Jadi contohnya kayak soal ini. Ini aku cuma nulis mu-nya sangat besar. Mu-nya nggak aku kasih nilai. Nah, terus efeknya apa? Efeknya, misalkan ini ada silinder yang tadi ya, ini F. Ya kita misalkan aja gaya gesernya itu F kecil. Ya kayak misalkan soal mencari mu biasanya gitulah. Kan kita kalau nyari mu statis atau mencari apa yang hubungannya sama statis kan kita nggak boleh langsung pakai F sama dengan N mu S. Tapi kita harus misalkan F-nya F kecil doang gitu dulu. Ya kita buat aja kayak gitu. Nah, sekarang kita pakai ini F kecil, ini F besar, ya kita tinggal pilih. Untuk sigma F-nya itu sama dengan M dikali ini F besar kurangi F kecil sama dengan MA. Nah, kemudian untuk yang torka, sigma torkanya sama dengan I dikali alfa. Torkanya apa aja? Di sini cuma F kecil kali R sama dengan I-nya silinder setengah MR kuadrat dikali alfanya kan upper R. Jadi F kecil itu sama dengan setengah MA. Wah, tinggal masukin sini. Jadinya apa? Jadinya adalah F dikurangi setengah MA sama dengan MA. F-nya sama dengan 3/2 MA, berarti A-nya sama dengan 2/3 F per M. Atau kalau kita masukkan, berarti 2/3 dikali 45 dibagi 5. Sama dengan, ini 9, ini 3 kali 2, 6. A-nya adalah 6 meter per second kuadrat. Nah, buat nyari alfa, ya kita pakai aja A per R sama dengan 6 dibagi 0,35. Jawabannya yang D, yang 17,14. Jadi intinya kalau kayak statik, ya ini teman-teman nggak boleh langsung ya. Tidak boleh langsung N mu S. Kecuali di soal itu disyaratkan saat gaya geser statis maksimum. Ya kenapa? Karena kan F itu kan dia rentang. F statik itu rentangnya dari 0 sampai gaya geser statik yang maksimum. Artinya ya F ini nggak mesti pada maksimum. Bisa aja nilainya tengah-tengah gini atau mungkin 0. Seperti itu. Ada yang mau tanyakan dulu? Oke, mungkin yang agak bingung lagi ini. Ini aku bilang, silinder nggak mungkin gerak translasi, tapi kenapa ada A? Oke, mungkin aku on cam bentar biar kebayang deh. Oke, mau stop video. Oke. Jadi, kalau si benda itu apa namanya tanpa strip, bisa dikatakan bendanya itu rebutannya terhadap lantainya gitu. Ya tadi kan aku ngasih contoh ya. Itu kan atau di medan lumpur kan mobilnya nggak bisa keluar, cuma bisa muter-muter gini doang. Nah itu dia muternya terhadap si tanah sebenarnya. Tapi kalau dia muter terhadap tanah, berarti kan pusat masanya kan bisa bergerak muter kayak gini. Itulah kenapa A-nya ada, tapi tidak bergerak secara translasi. Ada yang mau tanyakan dulu mungkin?
Ada yang mau tanyakan dulu? Oke, izin bertanya Kak. Oke, Pak. Mangga. Kalau untuk benda yang bergerak melinding karena gaya gesek kinetis itu eh, namanya kan kalau misalnya gerak melinding tuh V V yang di bawah itu kan nol ya Kak. Kalau apa? Kalau gerak V yang di permukaan itu yang apa pertemuan lantai sama bola itu kan nol ya Kak. Iya, V-nya. di sini A-nya 0. Nah, terus yang di paling atas itu di Mas. Ya, betul. Nah, kalau yang karena gaya gesek kinetis itu masih berlaku yang berlaku enggak ya Kak? Nah, ini kok gesek nggak berlaku dan oke, mungkin sekalian aja deh. Ini gini, terima kasih banyak udah ngingetin, aku tambah ini sekalian. Jadi, kalau dia pada yang gesek statik atau kasus yang tanpa slip, dia kan sebenarnya pada hakikatnya berputar pada pertemuan si bangun dengan lantai, si bawah dengan lantai. Di sini bawah hanya emang 0. Tapi ini kan seperti aku tadi ya, kan dia muter-muter gitu doang kan. Dia muter-muter gini, akibatnya apa? Ya misalkan ini pusatnya berputar gitu, dia kan punya percepatan alfa dan berlaku hanya dengan alfa R, ACM ini. Nah, di atas, karena dia jaraknya 22R, diameter, ya berarti pasti percepatan di sini sama dengan 2 alfa R, atau 2 kali percepatan pusat massa. Tapi kalau geseknya kinetik, ya tidak segampang itu. Kalau gesek yang kinetik atau slip, tadi yang kita tentukan adalah percepatan pusat yang tadi dengan alfa. Kemudian kalau ditanya, berapakah percepatan di bawah, berapakah percepatan di atas? Di bawah ini percepatannya adalah A dikurangi alfa kali R. Sedangkan di atas, ini A ditambah alfa kali R. Bayangkannya gimana? Oke, jadi gini. Ini bangunnya. Nah kan si atas sampai bawah ini kan pasti pindah semua dengan percepatan A gitu ya. Tapi kalau kita tinjau bentuk perpindahan sudutnya, ini alfa gitu, ini theta, dia kan dipercepat dengan percepatan alfa. Nah, artinya apa di sini? Itu sebenarnya ada kontribusi dari alfa R. Karena jaraknya ini R. Artinya di bawah ini pasti percepatannya A dikurangi alfa R. Sedangkan di atas, karena di sini 2 alfa R, berarti kan ada tambahan alfa R lagi. Dan di atas itu pasti A ditambah alfa R. 2. Ya betul, alfa R. Benar. Ini bisa dibuktikan kalau geraknya slip, tanpa slip atau statik. Kan ini A-nya kan sama dengan alfa R di pusat massa. Di bawah kan alfa R dikurangi alfa R sama dengan 0. Kalau di atas, alfa R tambah alfa R sama dengan 2 alfa R. Ya, kurang lebih seperti itu. Gimana? Terima kasih Kak. Oke, masih kembali. Coba tanyakan lagi.
Halo, apa yang mau tanya lagi dulu? Kan kalau saya ngomong aja ya, silakan. Nah, aku juga buka-buka chat di sama Javier tadi sebenarnya. Oke. Pertanyaan dari sini. Oke, makasih kembali. Nah, mungkin buat hari ini aku cukupin dulu sampai ini kali ya. Kalau mau tanya, ya bisa lewat PC atau gimana. Nah, ini kenapa besok teman-teman jam berapa UTS satunya? Jam 9. 9, oke, hati-hati. Ya, ini kenapa alasannya aku akhiri di sini? Biar teman-teman istirahat dulu. Besok kan udah UTS. Bentar takutnya malah waktu UTS ngantuk, susah. Apa Jadi jangan sampai, usahakan jangan tidur terlalu malam. Apalagi, oke ini fisika itu, aku cerita dikit, ini fisika itu bisa dikatakan matkul yang paling gampang dapat A ya. Kenapa? Karena penilaian fisika itu bobotnya banyak. Jadi misal nilai teman-teman itu nggak terselamatkan di ujian, itu masih ada LBL, masih ada lagi praktikum, masih ada lagi lain-lain, itu keaktifan. Jadi nilai penyelamat itu banyak. Artinya apa? Kalau teman-teman aku bilang dapat A gampang, berarti pasti lulusnya gampang juga. Atau paling enggak lulusnya paling gampang itu ada dibanding yang lain gitu. Jadi dapat dikatakan ya intinya sih ikut yang benar aja kalau fisika itu pasti gampang, insya Allah bisa lah ya gampang lulus. Dan dapat dari tahun ke tahun dari 3 pelajaran matkul Mafiki itu yang paling dikit apa namanya? Paling dikit ulang itu fisika dibandingkan kalkulus sama lagi kimia. Jadi bawa santai aja. Udah dikasih tahu belum sama dosennya berapa soal gitu? Ada yang udah tahu belum soalnya berapa gitu? 5 soal kan. Berapa? 25 soal. Oh, 25, oke. Ya, insya Allah lebih relax ya. Aku dulu tes 1 itu 30 soal, 2 jam. Ya mungkin karena waktu itu nilainya banyak yang jelek, akhirnya diturunin. Semester 2 cuma 25. Tapi tepat hati karena sekuensial juga kan soalnya fisika itu. Jadi pastikan benar-benar jawabannya benar sebelum lanjut ke soal yang selanjutnya.
Oke. Intinya semangat buat besok, jaga kesehatan. Oke, aku akhiri sampai sini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Makasih Kak. Oke, Makasih, Kak. kembali. Sehat selalu, Kak. Terima kasih, Kak. Amin. Terima Oke. kasih, Kak. Oke, Makasih, Kak. kembali.